sebenarnya yang terjadi dengan orang yang mengalami pikun itu apa sih dokter? Lupa akan keluarganya, lupa bahkan sampai lupa akan dirinya sendiri. Cara mencegahnya nih dokter gimana ya? Supaya orang tua kita dan kita nih ke depan kan bakal jadi tua juga nih dokter. Gimana ya cara mencegahnya dokter? Saran untuk para anak-anak nih atau yang merawat orang tua dengan kepikunan nih dokter. Nah, jadi yang pertama adalah kita harus menerima. Yang kedua kita problem solving. Baru yang ketiga kita mencari bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Hari ini kita kedatangan kembali untuk kedua kalinya nih Dr. Andrew Handi, Magister Kedokteran Spesialis Kedokteran Jiwa di PP Ansietas PDSKJI dan akan membahas nih tentang tetap tenang menghadapi orang tua pikun. Gimana dokter? Kabarnya hari ini dokter? Kabar baik. Gimana kabar dokter? Baik juga nih dokter. Wah, jadi semangat ya. nih dokter. Untuk kedua kalinya nih dokter ya. Masih mau diundang lagi nih dokter. Terima kasih ya dokter. Terima kasih. Dokter, jadi nih langsung aja boleh ya dokter? Silakan. Kita ini mau bicara tentang orang tua yang pikun nih dokter. Jadi sebenarnya yang terjadi dengan orang yang mengalami pikun itu apa sih dokter? Jadi begini ya, pikun itu adalah penurunan dari fungsi otak ya. Ya, artinya kemampuan berpikirnya sudah mulai menurun ya. Ya, secara umum yang kita kenal itu adalah penurunan daya ingat. Ya, mungkin pada awal-awal dia hanya lupa nama orang, lupa di mana taruh dompet, di mana taruh HP. Nah, tapi lama-kelamaan dia bisa jadi lupa akan keluarganya, lupa bahkan sampai lupa akan dirinya sendiri. Nah, selain itu, ternyata bukan cuma masalah daya ingat ya, bisa juga mengalami gangguan untuk belajar, gangguan berbahasa, sampai juga bahkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari pun sudah terganggu. Bisa sampai tahap itu ya dokter ya. Bahkan tidak jarang disertai juga dengan gangguan perilaku, seperti kepribadiannya mulai berubah ya, bisa gampang marah, bisa curiga-curiga, bahkan tidak jarang juga melaporkan yang sampai mengalami halusinasi. Jadi itulah yang biasanya terjadi pada orang yang mengalami pikun. Pada awal mulanya itu lupa-lupa letak ini, lupa hal-hal sepele dulu ya dokter ya? Iya benar. Jadi dokter, ada nggak faktor resiko seseorang itu bisa terkena yang namanya pikun nih dokter? Tentu ada ya. Jadi biasanya saya bagi dua ya. Faktor resiko itu ada yang bisa kita kontrol, ada nggak bisa kita kontrol. Nah, yang nggak bisa kita kontrol itu ya seperti usia ya. Jadi dikatakan semakin bertambahnya usia, maka resiko pikun itu akan semakin tinggi ya. Selain itu ada juga faktor genetik ya, artinya faktor keturunan itu kan nggak bisa kita kontrol ya. Iya benar dokter. Tapi ada juga yang bisa kita kontrol. Jadi begini, otak yang sehat itu biasanya mendapatkan nutrisi, gula, oksigen yang cukup dari tubuh. Iya benar. Nah, jadi nutrisi, oksigen, dan gula itu biasa didapat melalui aliran darah ke otak. Iya. Oleh karena itu, segala penyakit yang berhubungan dengan aliran darah itu berhubungan dengan peningkatan resiko pikun. Seperti darah tinggi, penyakit jantung, diabetes, kolesterol, obesitas, merokok ya. Nah, bahwa konsumsi alkohol yang terlalu berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama juga bisa merusak otak ya. Lalu
ternyata gangguan tidur itu juga berhubungan ya dengan kepikunan ya, karena beberapa studi menemukan kalau ada kemungkinan kalau kurang tidur itu zat-zat sisa yang tidak berguna di otak itu tidak berhasil dicuci sampai tuntas. Sehingga kalau lama-kelamaan kan jadi menumpuk ya. Iya, dokter. Jadinya bisa buat kerusakan otak. Otak juga. Selain itu ada juga yang namanya sleep apnea. Sleep apnea, dokter. Artinya ketika dia tidur, dia bisa beberapa kali terbangun tengah malam dan sesak nafas. Nah, dia ada terjadi henti nafas. Nah, itu kan mengganggu oksigen ke otak ya. Nah, jadi itu juga meningkatkan resiko kepikunan ya. Lalu ada satu lagi yang namanya depresi ya. Depresi. Nah, depresi itu juga meningkatkan resiko terjadinya kepikunan ya. Karena kita lihat beberapa gejala depresi itu ternyata tumpang tindih ya dengan gejala kepikunan, seperti gejala menarik diri ya, suka menyendiri, mulai kehilangan minat, sulit konsentrasi. Nah, itu kan tumpang tindih ya. Jadi depresi juga meningkatkan resiko kepikunan dan itu bisa kita kontrol ya dengan berobat ke psikiater untuk masalah tidur, depresi ya. Jadi dokter, banyak ya dokter ya sebenarnya faktor untuk seseorang itu lebih rentan terkena pikun gitu dokter. Benar. Jadi dokter, kalau misalnya cara mencegahnya nih dokter gimana ya supaya orang tua kita dan kita nih ke depan kan bakal jadi tua juga nih dokter. Gimana ya cara mencegahnya dokter? Iya, tentu saja kita fokus sama apa yang bisa kita kontrol ya. Iya benar. Yang seperti tadi ada masalah tidur, masalah depresi, bisa berobat ke psikiater. Lalu yang penting di sini adalah lifestyle ya. Jadi dikatakan bahwa lifestyle yang bagus itu seperti cukup istirahat, lalu olahraga teratur. Ya, jadi olahraga yang disarankan itu ya olahraga aktivitas sedang 150 menit per minggu itu sudah cukup ya. Iya, dokter. Karena olahraga itu kan meningkatkan aliran darah ke otak. Iya. Bahkan menurut studi, olahraga teratur itu bisa meningkatkan fungsi memori sama konsentrasi ya. Lalu yang ketiga itu diet ya. Diet, iya makanya. Jadi diet yang disarankan itu adalah diet mind. Diet mind Mind itu bahasa Indonesianya pikiran ya. Iya, jadi gampang kita hafal ya. Jadi mind itu merupakan gabungan dari diet Mediterania dengan diet DASH, Dietary Approach to Stop Hypertension. Jadi dietnya itu rendah garam, rendah lemak jenuh ya. Nah, jadi dikatakan bahwa orang yang diet mind teratur itu mengurangi risiko kepikunan itu sampai 53%. Banyak ya pengaruhnya dokter ya. Dan bahkan yang seandainya dietnya agak longgar ya, misalnya kadang sekali-sekali di ini ya dokter, dilanggar gitu ya dokter. Itu mengurangi sampai 35%. Nah, jadi apa sih kenapa bisa begitu ya? Diet mind itu kan ya adalah dari sayuran hijau ya. Iya, benar. Ya seperti bayam itu kan kaya kan asam folat. Asam folat itu ya bisa mengurangi resiko depresi. Dan kalau resiko depresi dikurangi kan resiko pikun juga berkurang. Ya, dokter, ya. Lalu ada juga buah-buahan. Ya buah-buahan yang paling bagus itu katanya berry. Seperti strawberry ya. Karena strawberry itu ada antioksidan. Antioksidan itu dia bisa mengurangi peradangan di otak. Nah, jadi selain itu ada juga kacang-kacangan ya, seperti kacang almond. Kacang almond sendiri ini kaya akan vitamin E, yang juga antioksidan yang bisa mengurangi inflamasi di otak. Di otak juga ya dokter. Selain itu ada biji-bijian seperti flaxseed ya, kaya akan omega 3, yang juga anti peradangan. Dan juga makanan lain seperti ikan, seperti salmon, tuna, makrel itu juga
kaya akan omega 3, lalu minyak zaitun ya. Jadi ya itulah kira-kira dari diet mind tadi lah. Beberapa ini dokter ya. Masih banyak sebenarnya. Bagaimana kalau dengan ini dokter? Saya pernah mendengar katanya kalau kita isi TTS atau apalagi dokter membaca itu juga berpengaruh atau gimana dokter? Oh ya, saya lupa, maaf. Itu pasti membantu ya. Misalnya memainkan permainan yang membutuhkan strategi seperti catur atau membutuhkan berpikir keras seperti TTS ya. Itu membantu. Bahkan dikatakan orang yang belajar untuk menulis dengan tangan yang tidak dominan, misal saya bisa tulis dengan kiri gitu dokter. Iya, kalau misalnya dokter biasanya pakai tangan kanan, ya benar, coba menulis pakai tangan kiri itu bisa membantu. Nah, bisa dicoba ini dokter. Jadi itu bisa membantu meningkatkan fungsi otak ya. Nah, jadi tentu saja kita harus tanya dulu pasiennya minat di kegiatan apa. Misalnya dia sukanya catur, ya dia main catur. Dia sukanya main game, tapi game yang meningkatkan fungsi otak, ya boleh saja ini ya dokter ya, strategi atau apa gitu dokter ya. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk mencegah gitu dokter ya. Tentu saja ya. Jadi dok, ini kan kita kan ceritanya nih mau bicara tentang tetap tenang menghadapi orang tua pikun nih dokter. Jadi sebenarnya kita sebagai anak nih misal, gimana sih cara menghadapi orang tua yang mengalami pikun ini dokter? Jadi begini ya, tentu saja ada 3 hal yang bisa kita perhatikan ya. Nah, jadi kita kan tahu bahwa orang yang pikun itu mulai ada kemunduran dari proses berpikir, daya ingat ya, dan juga bisa gampang marah, gampang cemas ya. Nah, oleh karena itu, ketika kita komunikasi, usahakan menggunakan kalimat yang menenangkan, bicara dengan pelan ya. Nah, gunakan kalimat sederhana. Kalau boleh kita ulang-ulang ya. Lalu kita harus hindari pakai pertanyaan yang rumit. Nah, lalu menunjukkan gestur yang suruh buru-buru ya. Karena kan dia sudah berpikirnya sudah lambat. Nah, kalau bisa ketika komunikasi kita tatap matanya ya. Nah, kalau dia tidak toleransi sama sentuhan, boleh kita sentuh bagian tubuhnya ya. Nah, jadi itu dari segi komunikasi ya. Yang kedua dari segi lingkungan. Ya, kita boleh jauhkan benda-benda berbahaya dari rumah seperti gunting, pisau ya. Karena orang yang pikun itu dia sudah mulai tidak mengerti fungsi suatu barang. Lalu kita juga ciptakan suasana yang tenang ya. Seperti karena kan orang yang pikun itu dia mulai gampang cemas, gampang curiga ya. Nah, lalu kita juga tahu bahwa orang yang pikun itu kan sudah sulit memenuhi kebutuhan dasar ya. Nah, jadi misalnya mandi kan agak sulit ya. Nah, jadi kita bisa coba akali dengan hias ruangan tempat kamar mandinya, mungkin dengan cahaya-cahaya yang menarik, dikasih aromaterapi ya, lalu bisa taruh musik yang menenangkan agar aktivitas mandi itu menjadi hal yang menarik untuk gitu ya. Iya benar, untuk orang dengan kepikunan ya. Lalu yang ketiga, karena kan dia sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar orang dengan kepikunan itu, maka kita bisa buat rutinitas seperti jadwal tidur, jadwal makan, jadwal mandi, jadwal olahraga, jadwal makan obat, jadwal bersosialisasi juga penting ya. Nah, mungkin jadi dengan begitu mungkin resiko orang pikun menjadi agresif itu bisa lebih menurun, lebih dikurangi gitu ya, sehingga kita bisa lebih tenang. Jadi dokter, ini agak balik ke ini tadi. Kan kita tadi faktor untuk mencegah nih, gimana seseorang bisa terkena pikun. Kalau nih orang tua kita sudah mengalami yang namanya pikun dokter. Kan dokter cerita di awal
pikun ini ada progresivitas ya dokter ya, dari yang awalnya lupa untuk mencegah supaya atau memperlambat nih dokter, ada nggak upaya kita apa sama dengan pencegahan tadi, bisa kita berikan aktivitas seperti ngisi TTS tadi atau gimana gitu dokter? Ya, progresivitas itu kan berarti berlangsung terus menerus ya. Iya, benar. Nah jadi untuk memperlambatnya kita bisa berikan obat anti pikun ya. Nah selain itu kita juga bisa berikan obat untuk mengurangi resiko-resiko yang bisa memperparah kepikunan, misalnya depresi, sulit tidur, cemas. Nah, kita bisa berikan obat, dia boleh berkunjung ke psikiater untuk mendapat obat. Lalu ya untuk masalah pembuluh darahnya dia juga bisa kontrol ke dokter gitu ya. Oh, jadi dokter apa kan kita udah bicara nih tentang si penderitanya nih. Untuk kita nih yang merawat gitu dokter, orang tua dengan kepikunan, ada nggak tips mencegah kelelahan nih dokter? Untuk kita yang merawat gini dokter, gimana dok? Ya, jadi tips saya cari bantuan sama orang lain juga. Misalnya cari bantuan orang lain baik untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Ataupun minta tolong sama anggota keluarga untuk berganti-gantian untuk merawat orang dengan kepikunan ya. Nah lalu tips lainnya ya dia juga harus memperhatikan dirinya sendiri, karena sebenarnya menjaga orang yang pikun itu kan dia udah mengorbankan banyak waktu, tenaga ya, sehingga dia aktivitas sosialnya pun terganggu, hobinya terganggu. Ya, oleh sebab itu saran saya ya dia boleh istirahat cukup, ya, makan dengan gizi seimbang. Lalu dia boleh olahraga teratur. Nah, lalu dia boleh cari aktivitas sosial, lalu mengerjakan hobinya. Misalnya suka nonton Korea, ya nonton Korea. Nonton drakor dulu. Nah, lalu dia boleh latihan untuk mengelola stres ya. Ya, boleh dengan relaxation deep breath, progressive muscle relaxation, boleh juga dengan mindfulness ya. Mungkin itulah tips dari saya untuk mengurangi kelelahannya ya. Jadi tetap perlu mementingkan diri sendiri juga nih dokter. Benar. Ya. Mengenai ini nih dokter, jadi sebenarnya wajar ya dok ya kalau seseorang yang merawat orang dengan pikun gitu mengalami capek atau jenuh gitu dokter ya. Saya kan itu hal yang wajar gitu dokter. Apa atau gimana? Karena kan ini orang tua kita nih dokter. Gimana ya kalau mengatasi kejenuhan itu dokter? Jadi begini ya, kepikunan itu kan berlangsung secara terus-menerus. Artinya makin lama makin buruk. Di satu sisi kita ingin yang terbaik untuk orang tua kita ya. Tapi orang yang pikun itu sering merasa kesal kalau mau dibantu. Apalagi kalau sampai di tahap dia sudah tidak kenal sama keluarganya. Mungkin dia curiga, oh ini orang asing mau mencelakai, sehingga kan sangat sulit ya. Dan tidak jarang juga ketika dia kesal dia bisa memukul, mencubit, menggigit ya. Itu kan tidak mudah ya. Iya benar-benar. Apabila itu berlangsung secara terus-menerus, itu kan bisa menimbulkan stres yang berkepanjangan. Iya, benar. Sehingga kita ada resiko untuk cemas, sulit tidur, depresi. Iya benar dokter. Dan kita tahu lelah dan jenuh itu kan salah satu ya dari gejala depresi. Jadi itu adalah hal yang natural kalau kita merasa lelah dan jenuh. Iya benar dokter. Jadi kalau memang sudah mengarah ke depresi dan kecemasan ya yang menjaga juga perlu mengunjungi psikiater gitu dokter ya, meminta bantuan gitu dokter. Benar. Kalau memang sudah mulai mengganggu fungsi sehari-hari, pekerjaan, sosial, tidak ada salahnya ya. Coba konsultasi, konseling. Baik dokter, jangan juga terlalu ditahan gitu dokter. Udahlah, saya sudah kewajiban saya gitu dokter. Baik dokter, jadi pertanyaan terakhir nih dokter, boleh bagi saran untuk para
anak-anak nih atau yang merawat orang tua dengan kepikunan nih dokter? Ya, jadi ini saya kutip dari studi besar ya. Nah, jadi kalau bahasa penelitiannya itu meta-analisis, yang mereka meneliti stres pada pengasuh orang yang mengalami kepikunan. Nah, jadi mereka ada berikan 3 saran sebagai respon kita ketika menjaga orang tua yang atau pengasuh orang dengan kepikunan. Nah, jadi yang pertama adalah kita harus menerima. Yang kedua, kita problem solving. Baru yang ketiga, kita mencari bantuan. Nah, jadi yang pertama, kenapa kita harus menerima? Karena kalau kita nggak menerima, berarti kan kita menyangkal kenyataan. Atau denial ya. Nah, jadi denial itu bisa membuat kita jadi overthinking. Nah, akibatnya kita jadi investasikan waktu dan tenaga kita untuk hal-hal yang sebenarnya nggak bisa kita ubah. Nah, oleh karena itu lebih disarankan supaya kita menerima ya. Nah, dengan menerima kita bisa melihat suatu masalah lebih jernih. Nah, misalnya kita terima bahwa misalnya orang tua pikun. Nah, dia kan bisa problem solving dengan menanyakan ke dokter untuk edukasi tentang masalah kepikunan. Atau mencari dari artikel yang terpercaya ya. Nah, karena begini, orang pengasuh orang dengan kepikunan ini seringkali mempunyai estimasi yang terlalu tinggi akan kemampuan orang yang mengalami kepikunan. Nah, sehingga bila yang terjadi itu tidak sesuai harapan dia bisa mengalami frustasi, lama-lama stres, cemas, depresi, gampang marah ya. Nah, selain itu kan dia bisa juga dengan dia menerima, dia bisa juga menginvestasikan waktu dan tenaga untuk melakukan hal-hal yang bernilai untuk dia dan orang tua yang pikun ya. Nah, misalnya dia bisa memasak salmon ya. Lalu belajar menghias salad. Ya, ada biji-bijian, ada kacang almond, ada sayuran hijau ya. Dicampur minyak zaitun sehingga dia kan lebih kreatif ya daripada dia overthinking kan. Nah, sehingga kualitas hidup dia maupun orang tuanya kan lebih bagus ya. Nah, yang ketiga mencari bantuan. Seandainya di daerah kota dia ada komunitas pengasuh dengan orang kepikunan, ya boleh dia ikut bergabung, bersosialisasi. Karena sosialisasi sendiri mengurangi resiko depresi. Ya. Ya boleh dia bersosialisasi atau mencari bantuan ke keluarga untuk ganti-gantian ya. Benar-benar. Mungkin itulah tips dari saya untuk yang pengasuh orang dengan kepikunan. Ya. Terima kasih dokter, mudah-mudahan nih berguna sekali infonya bagi mereka yang memang memiliki anggota keluarga atau orang tua yang mengalami kepikunan nih dokter. Jadi sebelum saya tutup nih dokter, di mana kita boleh menjumpai dokter untuk konsultasi lebih lanjut nih dokter? Saya kebetulan praktek di Klinik Utama Bina Atma hari Jumat dan Sabtu jam 10 sampai 12 ya. Nah, lalu saya juga praktek di Rumah Sakit Imelda Senin, Rabu, Jumat pukul 14 sampai 16. Baik dokter, jadi untuk podcast kali ini sepertinya cukup di sini saja dokter. Mungkin lain kali kita undang lagi nih dokter karena banyak sekali masalah kesehatan mental yang bisa kita perbincangkan nih dokter. Ya, terima kasih. Terima kasih juga nih dokter. Jadi mungkin cukup sekian untuk episode kali ini. Semoga banyak membawa manfaat bagi pendengar yang sudah mendengarkan podcast ini. Saya tutup dengan salam sehat jiwa, tiada kesehatan tanpa kesehatan mental. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.